Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa berjumpa kembali dalam mata kuliah produksi ternak potongan kerja. Kali ini di bab yang ke-6, bab terakhir, akan dibagi menjadi dua kali pertemuan ke-6 dan pertemuan yang ke-7. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, reproduksi atau perkembangbiakan ini juga termasuk salah satu aspek penting dalam usaha peternakan, karena keberlanjutan usaha ini akan ditentukan sejauh mana program perkembangbiakan atau reproduksi ini berhasil atau sukses. Kalau kita bicara usaha yang berkelanjutan, usaha yang meningkat karena produk kita adalah ternak, maka reproduksi atau perkembangbiakan menjadi salah satu faktor penting. Manajemen yang baik dalam hal reproduksi ini akan meningkatkan usaha peternakan kita secara signifikan. Namun apabila kita kurang memperhatikan manajemen perkembangbiakan atau reproduksi, ini akan menghambat usaha kita. Keberlanjutan usaha atau tingkat kemajuan usaha ini bisa terkendala. Jika masalah atau manajemen reproduksi ini kurang kita perhatikan. Baik, di pertemuan yang ke-6 kita akan bahas bab ini. Mari kita simak sama-sama. Baik, kita mulai dari bab yang pertama, subbab yang pertama, karakteristik reproduksi. Mungkin ini sebetulnya lebih banyak dijelaskan di mata kuliah dasar reproduksi ternak. Namun tidak mengapa kita review, kita ulang kembali untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Semakin banyak diulang, semakin banyak yang kita ingat, semakin banyak yang kita pahami. Nah, untuk karakteristik reproduksi, kita mulai dari ternak jantan. Nah, organ reproduksi pada jantan ini terdiri dari beberapa organ. Kita mulai dari yang paling dalam, yaitu skrotum dan testis. Nah, skrotum adalah yang tempat beradanya testis sebagai pelindung, sebagai pelapis yang menyelubungi testis. Sedangkan testis sendiri adalah pabrik yang memproduksi spermatozoa atau sperma. Dalam testis juga terdapat produksi hormon, terutama progesteron dan testosteron. Nah, pada ternak ruminansia, testis ada sepasang, kanan dan kiri. Dan disinilah proses spermatogenesis berlangsung, proses pembentukan spermatozoa. Nah, mana kita tahu bahwa spermatozoa merupakan unsur penting dalam proses pembuahan, fertilisasi. Nah, setelah testis menghasilkan spermatozoa, maka spermatozoa akan disalurkan ke dalam epididymis. Epididymis ini adalah organ yang berfungsi untuk pematangan spermatozoa. Jadi perpindahan dari testis ke epididymis ini melalui satu saluran yang disebut dengan ductus efferens. Dan epididymis sendiri ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 ruang. Ada bagian ekor, bagian badan, dan bagian kepala.
Nah, setelah spermatozoa di dalam epidinis matang, siap untuk membuahi sel telur, maka spermatozoa masuk ke dalam saluran reproduksi atau menuju ke organ selanjutnya, ini melalui satu saluran ductus deferens. Nah, ductus deferens sampai akhirnya nanti menuju ke bagian terluar dari organ reproduksi jantan, yaitu penis. Sepanjang perjalanan, mulai dari setelah keluar dari epididymis menuju penis, ini ada beberapa kelenjar aksesoris, diantaranya ada kelenjar Cowper, kelenjar prostat, dan kelenjar vesicularis seminalis, yang mana fungsi ketiga kelenjar ini adalah sebagai media sekaligus sumber energi atau sumber makanan bagi spermatozoa dalam perjalanan nanti menuju ke saluran reproduksi betina. Nah, ya, yang disebut dengan semen atau ejakulat, nanti akan kita jelaskan berikutnya, itu adalah berisi spermatozoa beserta bahan-bahan makanan, bahan-bahan atau media yang menyebabkan spermatozoa mampu bertahan hidup di dalam saluran reproduksi. Nah, semua bahan-bahan tersebut itu disediakan, sebagian besar disediakan oleh ketiga kelenjar di dalam ductus deferens. Nah, kemudian sperma atau spermatozoa, nah ini akan dideposisi dari saluran reproduksi jantan masuk ke dalam saluran reproduksi betina, itu melalui penis. Nanti ada proses penetrasi ke dalam saluran reproduksi betina, sehingga memungkinkan spermatozoa yang sudah matang ini mampu membuahi sel telur di dalam saluran reproduksi betina. Nah, ini berkaitan dengan organ-organ reproduksi pada jantan. Kemudian kita masuk ke organ reproduksi betina. Nah, organ reproduksi betina secara garis besar dibagi dua bagian. Yang pertama adalah ovari, yang kedua adalah oviduct. Nah, ovari adalah pabrik atau tempat pembuatan sel telur atau ovum, sedangkan oviduct adalah saluran reproduksi betina. Nah, saluran reproduksi betina sendiri terbagi jadi beberapa organ. Ada tuba fallopiae sebagai tempat menangkap atau sebagai saluran pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi sel-sel telur atau ovum yang telah matang di dalam ovari ini akan dilepaskan masuk ke dalam oviduct atau saluran reproduksi betina. Nah, ditangkap oleh infundibilum. Nah, ini merupakan bagian awal dari tuba fallopiae. Nah, kemudian di dalam saluran ini pula tuba fallopiae, nah sel telur ini akan bertemu dengan sel sperma untuk kemudian terjadi proses fertilisasi. Nah, apabila proses fertilisasi terjadi, sperma melebur menjadi satu dengan sel telur, maka akan berkembang menjadi zigot berkembang, nah, akhirnya berkembang menjadi fetus. Maka perkembangan dari mulai zigot menjadi fetus, nah ini akan berjalan menuju ke uterus. Maka di dalam uterus inilah fetus ini akan berkembang. Dia akan mengalami proses implantasi di dinding uterus, kemudian berkembang dari hari ke hari sampai waktunya nanti dikeluarkan pada proses kelahiran.
Kemudian ada serviks, merupakan leher rahim atau leher uterus, ini sebagai tempat keluarnya janin atau fetus. Kemudian ada vagina. Vagina ini merupakan tempat deposisi sel sperma dari organ reproduksi jantan ke dalam organ reproduksi betina. Sedangkan vulva ini adalah bagian terluar dari vagina. Nah, ini sedikit penjelasan tentang bagian-bagian dari organ reproduksi jantan dan betina dan proses perjalanan sel sperma maupun sel telur yang pada akhirnya nanti bertemu dalam proses perkawinan atau reproduksi. Berikutnya kita akan bahas tentang hormon reproduksi. Jadi proses pembentukan sel spermatozoa, proses pembentukan ovum atau sel telur, kemudian bagaimana saluran sel reproduksi mempersiapkan terjadinya fertilisasi, bagaimana dinding rahim mempersiapkan diri untuk menerima fetus yang perkembangan dari zigot dan lain sebagainya, mulai dari proses awal reproduksi sampai terjadi kelahiran, itu semua diatur oleh hormon. Nah, kinerjanya atau mekanismenya itu tidak lepas dari peran dari hormon reproduksi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang berbagai macam hormon-hormon yang berperan dalam proses reproduksi, sama pada ternak kambing dan domba, dan kelenjar apa yang menghasilkan dan bagaimana fungsi dari hormon-hormon tersebut. Kita mulai dari kelenjar hipotalamus. Jadi tempat dihasilkannya hormon yang pertama adalah di hipotalamus. Nah, hipotalamus sendiri ini juga disebut sebagai pusatnya atau pusat pengaturan hormon. Nah, itu disebut hipotalamus. Letaknya di dalam otak. Ya. The general of the war. Jadi panglima besarnya atau general manager atau pemimpin. Nah, ini yang mengatur semua proses pengeluaran atau penghambatan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Termasuk di dalamnya adalah hormon reproduksi. Oke, yang pertama di hipotalamus, kelenjar hipotalamus, letaknya di dalam otak. Ini mengeluarkan beberapa hormon yang berkaitan dengan proses reproduksi. Yang pertama adalah hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone dari jenis atau susunan kimianya terbentuk dari peptida. Fungsi daripada GnRH atau gonadotropin releasing hormone, fungsinya adalah sebagai pelepas FSH dan LH. FSH follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Nah, jadi ada hormon yang berpengaruh terhadap hormon yang lain. Nah, jadi GnRH ini hormon yang mengatur boleh tidaknya hormon FSH dan LH itu berfungsi. Jadi hormon FSH ini baru berfungsi, hormon LH baru berfungsi apabila diperintahkan atau diizinkan oleh hormon GnRH. Kemudian selain itu, hipotalamus juga menghasilkan prolaktin inhibiting hormone atau PIH, prolaktin inhibiting hormone, termasuk jenis peptida, dan fungsi dari PIH adalah untuk menahan keluarnya prolaktin. Prolaktin ini juga hormon juga. Yang ketiga, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus adalah kortikotropik
releasing hormone atau CRH, termasuk jenis peptida, dan fungsi dari CRH adalah melepas ACTH. Nah, jadi hipotalamus ini banyak menghasilkan hormon yang berperan terhadap hormon yang lain. Dia sebagai komandannya bagi hormon-hormon yang lain. Nah, berikutnya kelenjar yang kedua yang juga menghasilkan hormon reproduksi, letaknya juga masih di dalam otak, adalah pituitary anterior. Pituitary anterior. Apa saja yang dihasilkan? Yang pertama adalah follicle stimulating hormone atau FSH, termasuk jenis protein. Hormon FSH ini berpengaruh, berfungsi, berperan dalam hal pertumbuhan folikel. Jadi kita tahu dalam proses ovulasi, pada proses pembentukan sel telur, ini ada tahapan-tahapan perkembangan. Nah, diawali dengan pertumbuhan folikel, ya. Nah, folikel dalam ovari, yang mana folikelnya akan menjadi cikal bakal sel telur atau ovum. Nah, ini pertumbuhan folikel ini dari folikel primer, sekunder, the graft sampai akhirnya corpulatum. Nah, ini pertumbuhan folikel ini diatur oleh hormon yang namanya FSH. Selain itu, FSH juga berfungsi sebagai tempat produksi dan pelepasan estrogen. Nah, dan yang terakhir, fungsi dalam proses spermatogenesis. Jadi ada 3 fungsi dari FSH sebagai hormon reproduksi. Kemudian hormon kedua yang dihasilkan oleh pituitary anterior adalah luteinizing hormone atau LH, jenis protein, dan fungsinya yang pertama untuk ovulasi. Nah, ovulasi ini proses pelepasan sel telur yang sudah matang agar dapat masuk ke dalam oviduct atau saluran reproduksi betina. Nah, pelepasan sel telur dari pabriknya, dari tempatnya, dari ovari, ini diatur oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Selain itu juga LH berperan dalam hal pembentukan dan fungsi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini adalah folikel yang sudah ditinggalkan oleh sel telur. Dia akan membentuk CL atau corpus luteum. Selain itu, pituitary anterior juga menghasilkan hormon prolaktin yang berperan dalam hal sintesis susu. Nah, terutama ini ketika anak baru dilahirkan, nah maka hormon prolaktin akan bekerja secara otomatis. Dia akan memerintahkan kelenjar mamai ini akan menghasilkan susu. Nah, disinilah fungsi dari prolaktin. Yang terakhir, yang keempat, hormon yang dihasilkan oleh pituitary anterior adalah adrenocorticotropic hormone ACTH, termasuk polipeptida, fungsinya untuk pelepasan glukokortikoid. Kita lanjut. Kelenjar yang ketiga sebagai tempat menghasilkan hormon reproduksi adalah pituitary posterior. Ini letaknya masih di dalam otak. Jadi ada 3 kelenjar dalam otak yang menghasilkan hormon-hormon reproduksi. Pertama adalah hipotalamus, yang kedua pituitary anterior, yang ketiga pituitary posterior. Untuk pituitary posterior hanya 1 hormon yang dihasilkan, yaitu oksitosin, termasuk jenis peptida. Yang fungsi dari oksitosin
Yang pertama adalah untuk mempermudah proses kelahiran. Dan yang kedua adalah milk letdown atau proses keluarnya air susu. Jadi kalau prolaktin proses sintesis air susu, pembuatan susu, maka proses pengeluaran air susu dari kelenjar mamai agar bisa dikonsumsi baik oleh anak kambing maupun oleh manusia. Nah, ini diatur proses pengeluarannya, proses milk letdown-nya atau keluarnya, jatuhnya air susu dari dalam ke luar. Nah, ini diatur oleh hormon oksitosin. Baik, selanjutnya kelenjar yang ketiga, yang keempat. Nah, ini sudah di luar otak. Sekarang di dalam ovarium. Di dalam ovari atau pabrik pembuatan sel telur. Nah, ini juga merupakan kelenjar yang mana di dalamnya juga diproduksi hormon-hormon reproduksi. Hormon reproduksi yang pertama yang dihasilkan oleh ovarium adalah estrogen, termasuk jenis steroid. Dan fungsi dari estrogen atau hormon estrogen ada 4 terutama. Yang pertama yang mengatur tingkah laku kawin. Nah, jadi betina mengalami masa periode birahi, pengen kawin, dengan menampakkan tanda-tanda birahi. Ini semua diatur oleh hormon estrogen. Selain itu juga estrogen mengatur sifat-sifat seksual sekunder. Jadi sifat-sifat seksual sekunder ini adalah tingkah laku atau penampakan fenotipik yang ditampakkan yang menunjukkan ternak atau individu itu sudah dewasa secara kelamin. Misalkan kalau pada ternak betina, yaitu sifat-sifat seksual sekunder ditunjukkan dengan berkembangnya atau membesarnya kelenjar mamai atau kelenjar ambing. Nah, ini salah satu sifat seksual sekunder. Kemudian fungsi yang ketiga dari estrogen mempertahankan sistem saluran ambing betina. Jadi setelah kelenjar ambingnya berkembang atau membesar sebagai persiapan nanti setelah kelahiran, nah maka pada periode berikutnya dia akan tetap pada kondisi tersebut. Nah ini kondisi sistem saluran ambing yang tetap pada saat setelah melahirkan, setelah beranak, itu juga diatur oleh hormon estrogen. Yang keempat untuk pertumbuhan ambing. Itu fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hormon estrogen. Berikutnya hormon progesteron. Nah, progesteron ini walaupun dari segi jumlah ini lebih banyak terdapat pada organ jantan, tapi dalam ovarium juga terdapat hormon ini. Termasuk steroid, fungsinya adalah untuk mempertahankan kebuntingan dan bersama-sama estrogen ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ambing. Kemudian ada hormon relaksin, termasuk polipeptida, fungsinya untuk pembesaran pinggul, pengendoran serviks, dan mengurangi kontraksi uterus. Nah, jadi hormon relaksin ini secara garis besar berperan dalam hal persiapan kelahiran bagi ternak betina, yaitu dengan jalan pinggulnya membesar untuk mempermudah proses keluarnya janin. Kemudian serviksnya juga mengendor, karena kita tahu karakteristik serviks jika ternak tidak bunting, nah ini dia keras,
merupakan jalan yang keras, yang berliku-liku, yang susah dilalui. Pada saat bunting dan menjelang kelahiran, sel ini mengendor agar si ternak atau janin ini mudah dikeluarkan. Ini semua dilakukan oleh hormon relaksin. Kemudian mengurangi kontraksi uterus. Dan yang terakhir, hormon yang dihasilkan oleh ovarium adalah inhibin, termasuk jenis protein, fungsinya untuk mencegah pelepasan FSH, follicle stimulating hormone. Nah, pada saat ternak dinyatakan bunting, terdapat perkembangan fetus di dalam uterus. Nah, maka inhibin ini bekerja, hormon inhibin ini bekerja. Sehingga selama proses kebuntingan atau selama proses kehamilan, ini ovarium tidak akan menghasilkan sel telur. Nah, jadi proses yang berulang dari pembentukan sel telur dimulai dari pembentukan folikel, primer, sekunder, digraf, sampai folikel matang yang dilakukan FSH ini tidak terjadi. Nah, maka hormon inhibin ini mencegah hormon FSH melakukan kerjanya, terutama pada saat proses kebuntingan. Nah, karena itu selama proses kebuntingan, kalau terjadi perkawinan antara jantan dan betina, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Nah, walaupun spermatozoanya berhasil dipenetrasi ke dalam saluran reproduksi betina, tidak akan terjadi pembuahan karena tidak ada sel telur yang dihasilkan. Nah, ini fungsi dari inhibin. Masih membahas hormon reproduksi, kita lanjutkan ke kelenjar berikutnya, yaitu testis. Nah, ini terletak di dalam organ reproduksi jantan, menghasilkan dua hormon. Yang pertama adalah androgen, yang kedua adalah inhibin. Hormon androgen atau testosteron, maksudnya steroid, ini memiliki fungsi dalam hal mengatur tingkah laku kawin jantan. Jadi jantan menjadi agresif ketika melihat betina, ingin menaiki, libidonya meningkat. Nah, ini sifat-sifat tersebut dipengaruhi oleh androgen. Nah, selain itu juga hormon androgen atau testosteron ini berfungsi dalam proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Kalau oogenesis itu adalah proses pembentukan ovum atau sel telur. Nah, ini perlu diketahui oleh mahasiswa. Baik. Selain androgen, testis juga menghasilkan hormon inhibin. Fungsinya sama dengan hormon inhibin pada ovarium, yaitu untuk mencegah pelepasan FSH. Berikutnya kelenjar korteks ginjal. Pada korteks ginjal dihasilkan satu hormon yaitu glukokortikoid atau kortisol, termasuk jenis steroid. Fungsinya mempermudah dalam proses kelahiran dan juga berpengaruh terhadap sintesis susu. Kemudian ada konseptus. Hormon yang dihasilkan adalah early pregnancy factor, termasuk protein. Fungsinya adalah pengenalan kebuntingan oleh induk. Jadi ketika fertilisasi berhasil, terjadi peleburan sel sperma dan ovum menjadi satu, terus zigot berkembang dari 1 menjadi 2 sel, 4, 8 menjadi 16 menjadi 32, 37 64, 128,
256 dengan membentuk trophoblast, ampernya membentuk fetus dan menempel implan di dalam uterus. Nah, maka induk-induk bunting ini dia akan berperilaku sebagaimana ternak bunting. Nah, ketika dinaiki ketika didekati jantan dia sudah tidak bersemangat lagi. Kemudian dia menjadi lebih pendiam, suka menyendiri. Nah, jadi pengenalan perangkap bunting oleh induk ini, sikap-sikap induk yang bunting seperti ini itu dipengaruhi oleh hormon early pregnancy factor. Selain itu, early pregnancy factor juga berfungsi untuk mempertahankan CL atau corpus luteum. Nah, jadi selama ovarium dalam bentuk CL, nah maka proses pembentukan sel telur ini akan berhenti. Kemudian ada hormon trophoblastin yang dihasilkan oleh conceptus, termasuk jenis protein, juga fungsinya bersama-sama early pregnancy factor itu mempertahankan CL atau luteum. Jadi setelah hormon inhibin berhasil mencegah FSH untuk membentuk folikel, nah berarti posisi folikelnya bertahan dalam bentuk CL atau corpus luteum, folikel yang sudah kehilangan ovari. Nah, maka dia akan tetap dalam bentuk CL selama proses kebuntingan. Kemudian yang terakhir, uterus ini juga menghasilkan hormon yaitu prostaglandin F2 alfa, termasuk asam lemak, fungsinya untuk regresi CL dan kelahiran. Jadi setelah proses kelahiran itu sudah terjadi, maka corpus luteum ini mulai meluruh, mulai menghilang. Nanti akan kembali ke proses awal pembentukan folikel. Nah, sehingga memungkinkan sel telur terbentuk pada periode berikutnya. Nah, terutama 2 bulan setelah kelahiran, maka ternak-ternak betina itu sudah siap dikawinkan kembali. Nah, inilah beberapa hormon reproduksi yang sangat berperan dalam proses perkembangbiakan pada ternak betina dan jantan. Nah, jadi proses reproduksi atau perkembangbiakan ternak jantan semuanya sangat dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Oh ya, maaf, masih ada satu lagi ternyata. Ada satu kelenjar lagi yang berperan dalam pembentukan hormon reproduksi, yaitu plasenta. Nah, dalam plasenta ternyata juga dihasilkan beberapa hormon. Bahkan di sini ada 6 hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah human chorionic gonadotropin (HCG). Fungsinya sama dengan LH, luteinizing hormone. Kemudian ada pregnant meserum gonadotropin atau hormon PMSG. Fungsinya seperti FSH dan sebagian seperti LH. Nah, pada kuda ini fungsinya sebagai suplemen terhadap corpus luteum. Kemudian juga PMSG ini berperan dalam hal pengenalan kebuntingan pada kuda. Nah, jadi ternyata hormon PMSG itu banyak terdapat pada ternak kuda. Kemudian plasenta juga menghasilkan gonadotropin lain. Jadi selain GnRH, selain FSH dan LH, ada jenis gonadotropin lain, termasuk jenis protein dan berfungsi dalam hal pengenalan kebuntingan oleh induk. Sama estrogen demikian, terutama pada induk babi.
Nah, estrogen berfungsi dalam pengenalan kebuntingan oleh induk pada babi. Kemudian ada hormon progesteron, steroid, fungsinya sama untuk mempertahankan kebuntingan. Dan satu lagi hormon yang dihasilkan oleh plasenta yaitu relaksin, termasuk polipeptida, fungsinya untuk pembesaran pinggul. Nah, ini untuk persiapan kelahiran. Ya, baik, inilah beberapa kelenjar dalam tubuh yang menghasilkan hormon reproduksi, sehingga proses reproduksi pada ternak ini berjalan dengan baik atau dengan lancar. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam subbab karakteristik reproduksi. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas seksual pada kambing dan domba. Nah, pada daerah subtropis 4 musim. Ada musim dingin, kemudian musim semi, musim panas, musim gugur. Ada 4 musim di daerah subtropis. Aktivitas seksual pada ternak sama kambing dan domba ini hanya terjadi sekali dalam setahun. Jadi hanya terjadi pada satu musim saja, yaitu musim panas. Nah, sehingga perkembangbiakan atau proses reproduksi pada ternak-ternak subtropis ini tidak sebanyak ternak-ternak di daerah tropis. Kenapa? Karena di daerah tropis aktivitas seksual ini terjadi sepanjang tahun. Nah, karena kita tahu di daerah tropis hanya ada 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, di 2 musim ini aktivitas seksual bisa terjadi kapan saja. Namun demikian, perkawinan di daerah tropis disarankan terjadwal agar pakan hijauan cukup tersedia saat periode beranak dan laktasi. Kenapa demikian? Karena pada saat periode beranak dan laktasi, ini kualitas pakan ini harus betul-betul diperhatikan. Secara kualitas ini harus memiliki nutrisi yang tinggi, kemudian secara kuantitas ini harus cukup ketersediaannya. Nah, dan kondisi ini, kualitas pakan yang tinggi dengan ketersediaan yang banyak, ini hanya diperoleh di musim hujan saja. Kalau di musim kemarau, nah ini ketersediaannya tidak sebanyak di musim penghujan. Sehingga walaupun perkawinan ternak-ternak tropis ini bisa kapan saja, tapi untuk meningkatkan efisiensi manajemen produksi dan reproduksi, maka perlu juga dijadwalkan. Dengan manajemen perkawinan yang baik, kambing ataupun domba ini mampu beranak 3 kali dalam 2 tahun. Nanti di akhir pertemuan ke-7 akan saya jelaskan bagaimana periode produksi dari kambing dan domba sehingga dalam 2 tahun bisa 3 kali beranak. Baik, aktivitas seksual kambing dan domba ini juga berbeda antara jantan dan betina. Nah, untuk betina sendiri, aktivitas seksual pada betina itu hanya mau kawin pada periode birahi atau estrus yang relatif singkat. Jadi kambing betina atau domba betina, walaupun dia sepanjang tahun bisa dikawinkan, tapi ada masa-masanya, ada periode-periodenya, dan sebelum periode birahi. Jadi kalau kambing dan domba betina ini tidak birahi, dia tidak mau dikawinkan. Nah, periode birahi pada kambing dan domba ini juga relatif singkat. Nah, 12 sampai 48 jam saja, setengah hari sampai 2 hari saja. Lewat daripada itu, maka si kambing atau si betina ini tidak mau dikawinkan. Dan siklusnya pun
Itu rata-rata 20 hari untuk kambing. Jadi dari periode birahi yang pertama ke periode birahi yang berikutnya, ini 20 hari. Antara 18 sampai 22 hari pada kambing dan 17 hari pada domba. Intervalnya antara 14 sampai 18 hari. Nah, jadi ketika kita sudah lewat dari periode birahi ingin mengawinkan, itu tidak akan terjadi pembuahan. Kita harus menunggu lagi di periode yang berikutnya. Untuk kambing, periode berikutnya dari birahi sebelumnya ke birahi selanjutnya itu adalah rata-rata 20 hari. Nah, maka di sini diperlukan ketepatan pengamatan dari peternak ketika musim kawin atau ketika ternak-ternak betina itu sudah siap dikawinkan. Lengah sedikit, maka akan mengakibatkan lambatnya proses kelahiran atau proses fertilisasi. Dan ini nantinya akan berpengaruh terhadap usaha. Nah, karena 20 hari tidak menghasilkan, tetapi operasional usaha tetap berjalan. Nah, maka disinilah diperlukan ketepatan pengamatan pada saat periode perkawinan. Nah, untuk betina sendiri mengalami estrus pertama itu pada umur 6-12 bulan. Jadi ternak-ternak betina baik kambing maupun domba di usia 6 bulan itu sudah ada yang estrus, sudah mengalami estrus birahi. Nah, ini yang disebut dengan dewasa kelamin. Ya, umur 6 sampai 12 bulan. Nah, namun demikian, perkawinan pertama pada ternak betina itu sebaiknya dilakukan setelah ternak mengalami dewasa tubuh atau telah mencapai bobot badan 60-70% dari berat dewasa. Misalkan kalau pada kambing kacang, itu bobot badan dewasa betinanya itu 25 kg. Berarti kalau kawin pertama dia dianjurkan 60-70% dari berat dewasa. Jadi ketika ternak betina kambing kacang berbobot sekitar 20 kilo, nah ini baru boleh dikawinkan. Atau umurnya itu lewat dari 12 bulan. Nah, berbeda dengan jantan. Aktivitas seksual jantan ini berbeda dengan betina. Kalau betina ini baru dapat kawin atau mau dikawinkan ketika dia mengalami periode birahi. Tetapi kalau pada jantan ini tidak ada periode birahi, tidak ada periode libido. Jadi jantan kalau performanya fit, staminanya kuat, dia bisa kawin sepanjang tahun. Nah, ini bedanya jantan dan betina. Kalau betina ada periodenya, kalau jantan tidak ada. Kapan saja dia pengen kawin, dia dapat kawin. Nah, kambing atau domba anak jantan yang pertumbuhannya baik itu dapat kawin pada umur pertama, yaitu 6-10 bulan. Nah, sama halnya dengan betina. Namun demikian, pejantan muda yang mau dipakai sebagai pemacek itu idealnya baru dikawinkan ketika sudah mencapai umur 15-18 bulan. Jadi 1,5 tahun, nah dia baru digunakan untuk mengawini betina atau pemacek. Kenapa demikian? Karena pada umur 1,5 tahun, pada umur tersebut, ini kualitas spermatozoanya berada pada titik optimal. Nah, kemudian kemampuan kawin pejantan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah breed,
atau bangsa atau rumpun, kemudian kondisi tubuh dan kesehatan, jelas. Walaupun kambing jantan atau domba jantan dapat kawin sepanjang tahun, nah, tapi juga tergantung pada kondisi tubuh atau kesehatan. Ketika kondisi tubuhnya prima, stamina-nya kuat, nah dia siap untuk mengawini. Tapi ketika kondisi tubuhnya lemah, karena kesehatannya lagi menurun, lagi kondisi sakit, nah maka libidonya pun atau keinginan untuk mengawini itu pun menjadi turun. Kemudian umumnya setiap pejantan itu dapat mengawini 3-4 ekor induk per minggu. Jadi satu ekor pejantan ini mampu mengawini 3-4 ekor induk per minggu. Dan demikian seekor pejantan ini bisa mengawini 12-16 induk per bulan. Nah, kalau dalam satu periode produksi mampu mengawini sampai 74-112 betina per periode atau per 8 bulan atau per tahun. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas seksual jantan. Berikutnya, ini ada beberapa parameter reproduksi pada ternak kambing dan domba yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami, perlu kita kuasai. Nah, sehingga ketika di lapangan kita menemukan ternak-ternak kita sudah siap untuk bereproduksi, maka parameter-parameter ini bisa menjadi acuan atau panduan kita dalam proses atau manajemen reproduksi di lapangan. Parameter reproduksi yang pertama adalah tipe siklus birahi. Nah, ini kita bicara ternak kambing dan domba di daerah tropis. Tipe siklusnya adalah polyestrus, jadi estrus yang berulang, sehingga tidak dipengaruhi oleh musim, baik musim hujan, musim kemarau. Periode birahinya atau periode estrusnya itu terus berlangsung, tidak ada penghambat. Kemudian panjang siklusnya untuk kambing 18-24 hari atau rata-rata 20 hari, pada domba 14-18 hari, jadi lebih singkat atau rata-rata 17 hari. Kemudian lama birahi baik kambing maupun domba sama, yaitu 12-48 jam, setengah hari sampai 2 hari. Rata-rata 36 jam. Lonjakan sekresi LH atau luteinizing hormone surge ini terjadi 3-6 jam setelah onset birahi. Ovulasi ini terjadi 12-24 jam setelah lonjakan LH atau 30-36 jam setelah onset birahi. Sehingga dari acuan ini waktu kawin yang optimal itu adalah 24-36 jam setelah onset birahi. Nah, jadi ketika kita memperhatikan ternak-ternak betina di dalam kandang, kita amati terdapat tanda-tanda birahi. Nah, dari awal kita sudah lihat tanda-tanda birahi. Maka dan kita sudah meyakini bahwa ternak kita sudah mulai birahi, maka waktu kawin optimal setelah kita melihat tanda-tanda tersebut, nah maka 24 jam kemudian, berarti kalau pagi di hari Rabu kita melihat, pertama kita melihat awal terjadinya birahi, maka di hari Kamis pagi itu yang paling tepat, paling optimal kita kawinkan ternak-ternak kita sampai malam harinya atau sore harinya. Jangan sampai lewat daripada itu, karena akan menurunkan tingkat keberhasilan perkawinan. Kemudian lama bunting berkisar antara 147 sampai 155 hari, rata-rata 150 hari atau 5 bulan. Kemudian sumber hormon progesteron selama kebuntingan adalah CL, clostridium,
tipe plasentanya cotyledon, dan umur pubertas 6-8 bulan. Nah, ini adalah beberapa parameter reproduksi pada ternak kambing dan domba. Nah, kemudian kita akan coba bahas tentang infertilitas. Nah, walaupun infertilitas ini jarang terjadi pada ternak kambing maupun domba. Nah, karena terutama kambing ini adalah ternak yang paling tinggi tingkat reproduksinya di antara ternak-ternak ruminan. Namun demikian perlu kita pahami bagaimana infertilitas ini bisa terjadi. Nah, beberapa faktor yang mengakibatkan infertilitas. Yang pertama adalah perkawinan terlalu dini. Nah, jadi misalkan tadi umur pubertas pada betina itu 6 bulan. 6 bulan dia sudah bisa birahi. Kemudian pada jantan demikian, 1 tahun dia sudah 6 bulan sampai 10 bulan dia sudah dewasa kelamin. Nah, langsung dikawinkan. Nah, ini juga salah satu faktor yang dapat menyebabkan infertilitas. Jadi proses perkawinannya berhasil tapi fertilitasnya gagal. Karena bisa jadi walaupun dia sudah ternak-ternak tersebut telah dewasa kelamin, tapi sel reproduksinya itu masih belum matang, masih belum optimal kualitasnya, sehingga terjadi kegagalan pembuahan. Bisa jadi infertilitas terjadi juga karena pejantan yang infertil, mandul. Nah, pejantan-pejantan yang mandul ini juga bisa mengakibatkan infertilitas. Jadi spermatozoanya itu banyak yang mati atau banyak yang abnormal atau bahkan konsentrasinya rendah, sehingga peluang terjadinya fertilisasi ini kecil. Kemudian faktor yang ketiga yang bisa juga menyebabkan infertilitas adalah kegagalan deteksi birahi. Nah, di slide sebelumnya sudah kita jelaskan tentang beberapa parameter reproduksi. Jadi kapan ternak betina itu birahi, awal birahinya, dan kapan waktu yang optimal untuk mengawinkan. Nah, kegagalan dalam deteksi birahi ini juga bisa mengakibatkan infertilitas. Jadi terlalu lama atau sudah lewat dari periodenya baru kita kawinkan. Maka tingkat kebuntingannya atau tingkat fertilitasnya menjadi turun karena sudah lewat periodenya. Nah, maka penting sekali kita memberikan pengawasan yang lebih intens kepada ternak-ternak betina, terutama untuk ternak-ternak betina yang sudah kawin, sehingga memungkinkan proses reproduksinya tidak tertunda atau tidak menjadi lambat. Karena infertilitas sering terjadi pada pejantan, maka perlu dilakukan uji kualitas ejakulat calon pejantan. Nah, jadi kalau pada kambing ini juga biasanya perkawinannya secara alami menggunakan pejantan langsung untuk mengawin betina, maka perlu kita uji kualitas dari pejantan-pejantan yang akan dijadikan pemajak, terutama kualitas ejakulatnya. Nah, karena tadi pejantan yang infertil ini juga disebabkan karena kualitas ejakulatnya yang rendah. Nah, standar dari kualitas ejakulat yang normal untuk kambing dan domba itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah volume ejakulatnya berkisar antara 0,5 sampai 2 ml sekali ejakulat. Kemudian konsentrasi spermanya 1 sampai 3 miliar per mililiter. Nah, jadi jumlah sperma dalam satu luasan 1 mililiter itu 1 sampai 3 miliar. Jadi terbilang banyak. Memang karena
ukuran yang sangat kecil, nanometer, sehingga memungkinkan dalam 1 ml itu terdapat banyak sekali spermatozoa. Kemudian motilitasnya lebih dari 70%. Jadi motilitas ini adalah jumlah sperma yang bergerak ke depan, ya. Nah, itu motil. Jadi bergerak maju ke depan. Dia yang motil, bergeraknya progresifnya ke depan. Nah, dia tidak bergerak muter-muter atau bengkok-bengkok. Nah, jadi jumlah sperma yang bergerak lurus ke depan itu harus lebih dari 70% dari seluruh konsentrasi sperma dalam ejakulat tersebut. Kemudian abnormal spermanya maksimal harus 50%, tidak boleh lebih daripada itu. Abnormal sperma itu sperma yang tidak normal, yang mengakibatkan spermanya tidak bisa mengawini sel telur, bisa berfusi dengan sel telur. Nah, ini tingkat abnormalitasnya maksimal adalah 15%, tidak boleh lebih dari 15%. Kemudian masih lanjutan membahas infertilitas. Nah, kegagalan deteksi birahi yang sering dialami oleh peternak-peternak kita karena lalai atau kurang pengawasan, ini juga bisa diatasi dengan penggunaan pejantan. Karena kita tahu bahwa pejantan ini itu adalah pendeteksi birahi terbaik. Nah, jadi ketika dia dilepas di antara sejumlah ternak betina, dikumpulkan dengan sejumlah ternak betina, dia langsung bisa mendeteksi mana saja ternak betina yang birahi. Nah, jadi pejantan kambing, domba, atau ternak ruminansia ini memang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, dan demikian, dan kita mengumpulkan pejantan kambing ataupun domba ke dalam sekumpulan betina-betina yang siap kawin. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mendeteksi birahi. Nah, ini kalau kita tidak bisa standby terus-menerus untuk mengawasi, mengamati ternak-ternak kita apakah sudah birahi atau tidak. Nah, maka yang paling efisien, paling efektif yaitu dengan penggunaan pejantan. Faktor lain yang menyebabkan infertilitas, yang pertama adalah kondisi pakan buruk dalam waktu yang lama. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Bagaimana kita menyediakan pakan-pakan yang berkualitas. Ya. Kalaupun tidak bisa menyediakannya dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang cukup, maka minimal ada periode tertentu dari pakan-pakan yang kita berikan, ini adalah pakan-pakan yang kualitasnya baik. Nah, sehingga tidak menjadi penyebab infertilitas. Faktor lain adalah obesitas, kegemukan, kelebihan bobot badan ini juga bisa mengakibatkan infertilitas. Yang terakhir adalah kebuntingan palsu. Ya, kondisi hormonalnya, psikologinya seperti ternak bunting, tapi ternyata bukan kebuntingan. Oke, berikutnya kita akan coba bahas intersexuality. Apa itu? Menurut ISNA 2008, interseks adalah suatu kondisi yang dialami oleh individu yang lahir dengan anatomi reproduksi atau seksual yang tidak sesuai dengan definisi biologis laki-laki atau perempuan. Jadi secara penampilan yang terlihat adalah betina, tidak bertanduk, memiliki kelenjar ambing, tetapi betina tersebut tidak pernah birahi, bahkan sering mengganggu betina lainnya, yang sifat tersebut
umumnya dimiliki oleh pejantan-pejantan yang suka mengganggu betina. Nah, ini disebut kejadian intersexuality. Namun kejadian ini jarang sekali terjadi pada kambing. Dan intersexuality ini berbeda dengan transgender atau biseksual. Jadi kalau biseksual atau transgender ini lebih kepada psikologi, psikis. Jadi pikiran. Misalkan seorang laki-laki yang secara fisik memang laki-laki, organ reproduksinya juga laki-laki. Nah, tapi dia secara kejiwaan dia merasa seperti perempuan, atau dia merasa nyaman bersikap seperti perempuan. Nah, ini bedanya antara intersexuality dan biseksual atau transgender. Berikutnya kita masuk ke subbab yang kedua dari bab perkembangbiakan. Setelah kita sudah bahas banyak tentang karakteristik reproduksi pada ternak kambing dan domba, sekarang kita coba masuk subbab yang kedua, yaitu memilih calon induk. Nah, memilih calon induk merupakan bagian penting dari proses produksi yang akan menentukan produktivitas dalam usaha pembibitan kambing dan domba. Kalau kita bicara pengembangan usaha yang bisa berlangsung dengan cepat, signifikan, maka memilih calon induk menjadi penting. Karena calon-calon induk yang berkualitas ini akan menghasilkan turunan-turunan yang berkualitas pula. Calon induk yang bermutu tinggi ini juga akan menurunkan ternak-ternak yang bermutu tinggi pula. Sehingga proses pemilihan calon induk ini menjadi penting. Adapun proses pemilihan calon induk ada dua cara. Pertama, bisa langsung, yaitu dengan mengamati langsung penampilan ternak yang akan dipilih. Ataupun dengan tidak langsung, yaitu dengan melihat catatan produksi dan atau reproduksi dari ternak-ternak yang akan kita pilih. Nah, untuk pemilihan langsung ada beberapa ciri-ciri calon induk yang baik untuk dijadikan bibit. Apa saja itu? Yang pertama, mempunyai karakter keibuan atau maternal ability. Nah, jadi karakter keibuan ini bisa kita lihat ketika dia bersama dengan anaknya. Nah, ketika anaknya menyusui, dia diam, dia tenang, kemudian sering menjilat-jilat anaknya, sering mendekati anaknya, memberikan makan anaknya. Nah, itu salah satu contoh karakter keibuan atau maternal ability. Nah, induk yang baik itu yang memiliki karakter keibuan. Kemudian dari anatomi memiliki garis punggung yang rata, ya, cenderung rata garis punggungnya ke tulang belakang. Kemudian matanya cerah, kulit halus dan bulu klimis, ini yang menandakan bahwa ternak tersebut sehat, tidak sakit. Kemudian rahang atas dan bawahnya rata, kapasitas rongga perut besar, kemudian dada lebar, kaki kuat dan normal, tidak pincang. Kemudian ambing cukup besar dan kenyal, firm dan simetris. Nah, puting susu 2, berjumlah 2 dan normal. Jadi tidak besar di salah satu ambing, dua-duanya besarnya sama dan kondisinya normal. Nah, ini beberapa ciri-ciri calon induk yang baik. Kemudian untuk jantannya, demikian pula ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri jantan yang baik untuk dijadikan bibit. Yang pertama, mempunyai karakter jantan yang kuat. Nah, itu yang ditandai dengan libido yang tinggi. Kemudian memiliki perototan yang kuat. Nah, mata yang cerah,
punggung yang kuat dan rata, kemudian kakinya kuat dan simetris, testis berjumlah 2, kondisinya normal, kenyal dan simetris. Kemudian penisnya normal. Nah, ini menjadi syarat kalau kita ingin memilih pejantan-pejantan yang akan dijadikan bibit. Dan yang terakhir, ini merupakan slide terakhir dari bab ke-6 bagian pertama. Dalam subbab memilih calon induk, ada pemilihan tidak langsung yaitu dengan cara melihat catatan ternak tersebut yang meliputi catatan tentang produksi anak sekelahiran. Jadi misalkan ada induk A ini yang mau kita jadikan bibit, maka untuk melihat apakah induk A atau ternak A ini cocok atau tepat berjadian bibit, ini bisa kita lihat performa dari saudara kandungnya. Nah, misalkan ternak A ini merupakan anak dari ternak B, sedangkan C, D, dan E itu adalah anak dari ternak B. Nah, jadi si A ini bersaudara dengan C, D, dan E. Nah, maka kalau kita ingin melihat apakah ternak A ini cocok dijadikan bibit, kita bisa melihat performa dari ternak C, D, dan E. Bagaimana performanya? Bobot lahirnya, bobot sapinya, kemudian PBB-nya, bobot 1 tahun. Nah, kalau performanya bagus, maka ini menjadi satu nilai plus bagi ternak A. Nah, karena sifat-sifat unggul yang secara aditif ini juga diturunkan dari induk kepada ternak-ternaknya. Dan nilai heritabilitas saudara kandung ini tinggi. Kemudian berat lahir, berat sapi, dan kinerja kedua tetuanya. Ini catatan cadangan produksi. Nah, ini bisa menjadikan acuan kita untuk memilih calon bibit. Nah, yang terjadi di negara kita, di Indonesia terutama, karena sebagian besar peternakan kita adalah peternakan konvensional, peternakan tradisional. Nah, recording atau catatan seperti ini akan sangat sulit kita temukan. Tidak banyak, kalau tidak ingin dibilang sedikit, tidak banyak peternak-peternak kita yang melakukan recording atau catatan terhadap ternak-ternaknya. Nah, dan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi kita kalau kita ingin mencari bibit yang baik. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan calon bibit yang baik, baik induk maupun jantan, sebaiknya kita peroleh atau kita beli dari peternakan pembibitan. Jadi peternakan yang khusus untuk menghasilkan bibit. Atau juga dari balai-balai pembibitan ternak yang telah melakukan seleksi dan pemeliharaan sesuai dengan kaidah seleksi yang benar. Jadi walaupun harganya lebih mahal, tetapi ada garansi, ada jaminan yang bisa kita peroleh bahwa bibit-bibit yang akan kita beli, kita dapatkan ini juga merupakan bibit-bibit yang sudah terseleksi. Nah, dan ini lebih baik daripada kita membeli dari peternak yang kualifikasi bibitnya belum dijamin. Nah, baik, ini saja pertemuan kita yang ke-6. Nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang ke-7, masih membahas bab 6 perkembangbiakan. Tapi kita akan coba bahas di subbab berikutnya yang akan berkaitan dengan sinkronisasi estrus, kemudian deteksi birahi, dan proses perkawinan dan selanjutnya. Baik, demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa tetap dijawab kuis yang diberikan
kerjakan dengan tenang, simak baik-baik video pembelajaran ini sehingga nanti bisa menjawab kuis dengan baik dan benar dan bisa memberikan pemahaman yang baru, wawasan yang baru tentang ternak kambing dan domba. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.